Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Khalil Gibran. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia pada jurusan PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik yang berjudul Implementasi Artificial Neural Network atau ANN untuk sistem rekomendasi pada platform streaming Netflix. Ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah kecerdasan komputasional dengan dosen pembimbing Ibu Insinyur Heni Yulianti MM MKom. Presentasi ini akan kita bagi jadi 5 bagian utama. Pertama, kita akan lihat latar belakang dan tantangan yang dihadapi platform seperti Netflix. Yang kedua, kita akan mengingat kembali konsep dasar sistem rekomendasi dan neural network. Bagian 3 adalah inti dari pembahasan ini, yaitu bagaimana Netflix merancang dan mengimplementasikan model ANN. Keempat, kita akan menganalisis dampak dari implementasi tersebut. Dan terakhir, kita akan menarik kesimpulan serta melihat kemungkinan pengembangan di masa depan. Bayangkan kita sedang buka Netflix dan dihadapkan pada ribuan pilihan. Tanpa guide atau pemandu, mungkin kita akan bingung ya, mau lihat film atau series yang mana. Nah, ini adalah tantangan utama Netflix untuk memandu penggunanya. Jadi, data internal mereka menunjukkan bahwa lebih dari 80% konten yang ditonton pengguna ini bukan berasal dari pencarian, tapi dari rekomendasi yang diberikan sistem. Ini tentu membuktikan bahwa sistem rekomendasi bukan hanya sebagai fitur tambahan, tapi juga jantung platform Netflix. Berdasarkan latar belakang tadi, kita akan fokus menjawab 3 pertanyaan utama. Bagaimana sebenarnya arsitektur EEN yang digunakan Netflix? Teknik apa saja yang mereka pakai untuk mengatasi tantangan teknis tersebut? Dan yang terpenting, apa dampak nyatanya? Tujuan kita adalah mendapatkan pemahaman komprehensif tentang penerapan NNN di industri berskala yang besar. Kita akan mengenal sistem rekomendasi Netflix secara lebih dalam. Jadi secara tradisional ada 2 pendekatan utama yang digunakan, yaitu collaborative filtering. Ini dia bekerja dengan mencari kesamaan perilaku antar pengguna. Misalnya jika pengguna A dan B sama-sama menyukai film X dan film Y, yang disukai A akan direkomendasikan ke B. Sementara content based filtering merekomendasikan item yang mirip secara atribut, seperti genre atau aktor yang sama. Netflix dan platform modern umumnya menggunakan pendekatan hybrid yang menggabungkan keduanya. Nah, dari rekomendasi tersebut tentu ada teknologi di baliknya, yaitu Artificial Neural Network. Apa sih Artificial Neural Network atau ANN itu? Singkatnya, ANN adalah model komputasi yang meniru cara kerja neuron otak. Jadi ini terbentuk dari jaringan-jaringan atau lapisan-lapisan yang memproses informasi. Kelebihannya, ANN ini mampu untuk menangkap hubungan yang sangat kompleks dan tidak linear dari data. Dalam konteks rekomendasi di sini, NNN dapat mempelajari preferensi unik setiap pengguna yang tidak bisa diungkapkan oleh rumus matematika sederhana. Ada beberapa arsitektur NNN yang umum. Yang paling relevan dengan perkembangan terkini adalah two-tower model, di mana pengguna dan item diproses oleh jaringan berbeda untuk menggunakan embedding atau representasi vektor. Kemudian, kecocokan ini dihitung dari kedekatan 2 vektor tersebut. Tapi Netflix ini beralih ke arsitektur yang lebih canggih, yaitu transformer yang akan kita bahas selanjutnya. Dulu Netflix mengelola puluhan model kecil untuk setiap fitur. Sekarang mereka membangun satu foundation model raksasa berbasis transformer auto-regresif. Model ini memerlukan seluruh aktivitas pengguna sebagai sebuah kalimat. Jadi setiap tindakan pengguna seperti menonton film atau mencari judul diubah jadi kata atau token.
Tujuan utama model ini adalah memprediksi kata berikutnya, yaitu konten apa yang paling mungkin ingin kita interaksi selanjutnya. Pendekatan ini mungkin mirip-mirip dengan cara kerja model bahasa seperti ChatGPT. Kunci dari kecerdasan model ini adalah bagaimana mereka mengidentifikasi sebuah token. Token di Netflix ini sangat kaya akan informasi. Bukan hanya ID film saja, tapi juga konteksnya. Seperti jam berapa kita nonton, dari perangkat apa, berapa lama kita menonton, bahkan genre filmnya. Dengan informasi yang sangat banyak ini, model dapat memahami mengapa kita menonton suatu film. Jadi, bukan hanya sekedar apa yang kita tonton sebelumnya. Masalah klasik cold start ini dapat diatasi dengan cerdas oleh Netflix. Netflix menggunakan dua jenis representasi untuk setiap konten. Jadi pertama, embedding berbasis ID yang kuat untuk konten yang sudah sering ditonton. Kedua, embedding berbasis metadata untuk konten baru, di mana ini sebuah lapisan pencampur akan secara dinamis menentukan seberapa besar bobot masing-masing. Untuk film baru yang belum punya data, bobot metadata mungkin akan lebih besar ya. Jadi sehingga tetap bisa direkomendasikan secara relevan. Agar model learning ini lebih pintar, mereka melatihnya untuk melakukan banyak tugas sekaligus. Ini bisa disebut juga dengan multitask learning. Jadi di sini model tidak hanya belajar memprediksi film berikutnya, tapi juga genre apa yang mungkin kita cari atau bahkan perangkat apa yang akan kita gunakan nanti. Sedikit lebih jauh lagi, mereka menerapkan multi-token prediction, di mana model mencoba memprediksi beberapa langkah ke depan. Ini tentunya mencegah model hanya fokus pada rekomendasi jangka pendek dan membuatnya lebih strategis. Dari sisi teknis, langkah ini membawa efisiensi luar biasa. Ratusan pipeline data yang sebelumnya terpisah kini dapat dikonsolidasikan. Artinya, setiap peningkatan yang dilakukan pada model pusat akan secara otomatis meningkat semua fitur rekomendasi di seluruh platform. Ini tentunya menciptakan efisiensi dan leverage yang sangat besar bagi tim engineering di balik Netflix. Yang lebih penting, akurasi rekomendasi meningkat secara signifikan. Arsitektur transformer memungkinkan model menangkap preferensi yang berubah seiring waktu. Netflix juga memvalidasi bahwa hukum skala yang berlaku untuk model bahasa juga berlaku di sini, dengan menambah ukuran model dan data secara profesional. Kualitas rekomendasi terus meningkat. Penelitian lain bahkan mencatat akurasi hingga 88% pada tugas serupa, yang menunjukkan potensi keberhasilan ANN yang cukup besar. Pada akhirnya, semua ini berdampak pada bisnis ya. Netflix tahu bahwa 60 hingga 90 detik pertama saat pengguna membuka aplikasi adalah momen krusial. Jika rekomendasi tidak menarik, pengguna bisa pergi dengan mudah. Dengan sistem rekomendasi yang canggih tadi, mereka berhasil menekan tingkat churn hingga sekitar 2,3%. Angka ini mungkin terlihat kecil, tapi dalam skala bisnis Netflix yang raksasa, ini setara dengan penghematan lebih dari 10 miliar dolar US per tahun. Inilah bukti nyata bahwa investasi di AI memberikan return yang luar biasa. Kesimpulan yang dapat ditarik di sini adalah Netflix telah berhasil mengimplementasikan ANN dengan arsitektur transformer sebagai fondasi tunggal. Mereka mengatasi berbagai tantangan teknis dengan inovasi seperti tokenisasi, konstekstual, dan multitasking learning. Hasilnya mereka meraih peningkatan skalabilitas, akurasi, dan keuntungan bisnis yang fantastis. Untuk ke depan, kita mungkin akan melihat representasi konten yang lebih universal, teknik generatif retrieval, dan kemampuan untuk mengadaptasi model dengan cepat menggunakan prompt tuning. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya berikut adalah daftar pustaka atau sumber penelitian terkait.
Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.